pribadi. Dan udah ada 2 hero kali ini yang kemungkinan besar akan menjadi jungler. Ini akan ada di Pakuito kalau menurut Eke pribadi. Karena dengan Xbox ini bakal bisa menghantam seorang Yuzong di arah offlaner harusnya. Dan meanwhile dari sisi tim Arceus kayaknya ini agak sedikit unik. Masih dengan Arceusena dan juga Arceus. Dan bahkan para pemain dari tim Arceusena kali ini bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah Purple. Lihat, udah ada seorang Violence di sana dengan 1 buah poking damage-nya. Yap, benar sekali tentunya Guiding Wind. Warlord membuka begitu saja, kali ini Soulboundnya langsung diaktifkan. Namun Red Triple masih bisa mengamankan Purple buff-nya kali ini. Dan bahkan harus dipukul mundur dengan recall terlebih dahulu. Ini yang dibilang di awal ya, dimana Nathan dengan jungler dia pasti akan diganggu oleh anak-anak RRQ. Karena sudah pasti mereka akan bermain agresif dan mengganggu sebagaimana mungkin Red Triple tidak bisa bertumbuh dengan baik nantinya. Bahkan lihat dari bottom lane dari seorang Aether mendapatkan 1 buah jungle dari seorang Arceus. Terreset kembali di depan sana Violence mengganggu pergerakan dengan Florin. Bahkan ada seorang Warlock poking damage telah dilakukan menuju arah seorang Elsa akan first blood, tapi ternyata masih ada flicker. Masih berhasil kabur, tidak berhasil digerakkan 1 buah first blood di bottom lane. Yes, kali ini pun Red Triple masih terus ingin mempoking terhadap buff-nya kali ini, tapi Violence masih belum mundur. Donald Wolf ini digunakan begitu saja. Warlord Guiding Wind kali ini pun Ether langsung mengikuti begitu saja. Namun kali ini pun Nathan-nya Red Triple harus tumbangkan begitu saja. Nah, ini dia. Kita bisa lihat disadvantage untuk Arceus, namun advantage untuk anak RRQ di menit yang pertama, Danger Mas. Yes, benar banget. Dan bahkan lihat dengan Pakuit yang didapatkan dengan early damage yang cukup besar, membuat seorang Nathan terkena first blood ketika dia berhasil mendapatkan 1 buah purple buff. Masalahnya itu jadi lebih sangat-sangat merugikan. Bahkan jangan lupa ini Turtle Came by Hydro Koko sudah terbuka. Udah ada 1 orang Yami di sana. Yes, Yami udah mulai coba untuk observasi begitu saja, namun Yuzong udah mulai mengetahui keberadaan dari seorang Yami. Coba untuk mulai dipukul mundur kali ini Dragon Claw ke arah depan. Gak mau terlalu overcommit juga. Yami yang sudah terkikis HP-nya harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Warlord dan Violence kali ini coba untuk mulai melakukan rotasi. Shogun harus mundur lebih dahulu kalau udah 4 hero dari anak RRQ dari top lane sana. Shogun buka 1 buah Black Dragon Form ke area dinding. Coba untuk mulai mendinai pergerakan dari 4 hero, namun balik lagi untuk membersihkan wave-nya. Tapi Ether Ranger Mas. Knockout strike dikeluarkan, ternyata masih miss. Di sana ada Warlord Eagle belum berhasil. Tapi bahkan Pendantnya on point di saat yang prediksi dari seorang Dit aja. What a prediction from Ruby, kali ini berhasil mendapatkan 1 poin. Meanwhile dari bottom lane fokus menuju ke turret dari seorang Ahdan dan bahkan hilang begitu saja. Turret didapatkan ditukar dengan Estes. Wow, kita bisa lihat di mana Arceus mendapatkan pundi-pundi advantage setelah Red Triple dijadikan first blood oleh anak-anak Arceus. Mereka berhasil mengambil 1 objektif start yang masih terbaut gold shield di sana. Di area bottom lane Taka hampir saja ditumbangkan oleh Ahdan. Flick out ke area depan. Kali ini pun berhasil mensecure 1 point kill dengan low HP. Tapi Ahdan harus mulai hati-hati karena Aether coba untuk melakukan kompensasi. Dive in Kretara dan 1 point kill pun berhasil diamankan oleh Aether di area bottom lane. Tidak ada flicker lagi. Sudah diberikan 1 buah point dari bottom lane. Ditukar 1 untuk 1. Tapi masih diunggulkan oleh tim Arceus. Bahkan di arah mid lane, para pemain dari tim Arceusena mereka agak sedikit struggle dengan ada sebuah Ruby di arah mid lane dengan rotasi yang cukup cepat. Meanwhile, Yami mencoba untuk membakar seorang Shogun, dipaksa menuju ke arah depan sana, menuju 1 buah poin taman, tapi ternyata ini masih terlalu jauh. Masih harus menunggu dulu momentum yang dibuat oleh tim dari Arceus. Tapi untuk kali ini, dengan adanya gameplay agresif dari RRQ, harusnya mereka bisa memegang early game. Dan nanti late game-nya mereka serahkan terhadap seorang Clean. Tapi kalau early game mereka sudah seberat ini akan menjadi hal atau hari-hari yang sulit untuk benar sekali. RRQ harus mulai berhati-hati tentunya ke depannya. Mengingat dari segi networknya sudah mulai dipegang kendali Arceus. Walaupun masih banyak chance untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Tapi kali ini point of view kita berada di area top lane. Dit aja dan juga Ahdan sudah mulai melakukan rotasi. Karena memang 1 buah goldnya. Dan juga Tara di area bawah udah berhasil direnggut. Yami membuka 1 bola Insanity. Tapi masih bisa dinilai oleh Ahdan. 4 hero. Anak-anak RRQ mulai coba untuk mulai memberikan gemburan ke arah Smoke. Tapi udah ada mulai kemarin juga dikeluarkan oleh seorang Dit aja. Violence masih belum mulai coba untuk mendapatkan inisiasi. Meanwhile Ether pun sudah mulai coba untuk bersembunyi terlebih dahulu menunggu timing yang tepat. Yami masih bersikeras untuk memberikan damage lebih. Dan terkikis damage di sana oleh seorang Ether. Namun 3 hero dari Arceus di top lane sini masih bisa menahan damage yang diberikan oleh anak-anak RRQ. Bahkan lihat pergerakan dari tim RRQ. Kali ini mereka mencoba untuk melakukan 1 buat team fight di arah purple buff. Karena kali ini mereka akan jaga, bahkan 2 orang sudah standby on position. Bahkan di sisi lain Arceus memancing keributan di arah
Turtle. Aimo benar didapatkan, berhasil mendapatkan satu, dapatkan hilang. Clean-nya tidak bisa berbuat banyak dengan ada waktu depan sana dan langsung torok pas Memory. Melepaskan semua memori dengan turun. Bedakan Forte looking for Media. Kali ini akan bersedia didapatkan, ternyata Flicker. Media kami didapatkan dan sayang sekali di tangan dari seorang Yulzong. Oke, kita bisa lihat 4 hero dari anak RRQ di area mid lane berhasil ditumbangkan gitu saja, membuat satu hero yang tersisa dari RRQ harus mundur terlebih dahulu tidak dari penjagaan terhadap mid lane turret. Anak RRQ pun harus kehilangan jantung turretnya, membuka vision jauh lebih luas lagi untuk Arceus mengakui sisi terhadap jungle milik RRQ kali ini Turtle. Yang kedua, sudah mulai muncul ke area lane of Dawn, Red Triple nggak mau kehilangan peluang. Satu outer turret pertama di area top lane pun langsung diambil begitu saja. Dan ini dia replay by Google Play di area mid lane, di mana Arceus benar-benar memberikan gempuran yang signifikan ke area mereka. Black Dragon Form memperankan lane up. Brody bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik, mampu mendapatkan 3 poin kill sekaligus. Yami coba untuk memberikan distraction dengan satu Balls Insanity, tapi sayang sekali mereka bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik, namun 4 hero RRQ yang malah harus tumbang, Ranger Mas. Oke, dengan Turtle yang diamankan oleh tim dari Arceus kembali ini membuat gold difference yang cukup jauh, 4.000 gold di arah top lane dari Ahdan. Fokus mendapatkan turret, dia nggak peduli apapun yang terjadi di depan sana. Warlord is coming, mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Yami, coba dibakar sedikit demi sedikit, tapi lihat I'm of Vendetta dikeluarkan berikan seorang Matilda. Oh, seorang Memory masih bisa diselamatkan. Mega kill didapatkan, tapi lihat di sana hilang pelarinya, terlalu sakit. Yami masih selamat di awal pace. RRQ Yami, dia dengan tetes darah terakhir membuat satu buah nyawa dari Yami berhasil selamatkan, tapi tidak dengan turretnya. Wow, kali ini RRQ harus kehilangan semua objektif turretnya di area top lane. Bahkan kita bisa lihat Yami kali ini mulai coba untuk membuka satu balas Insanity untuk memberikan gebrakan ke area anak Arceus. Namun damage yang diberikan oleh seorang Yami masih bisa disustain dengan sangat baik oleh anak dari Arceus. Mereka langsung mulai melakukan rotasi. Aether coba untuk mulai mengamuk, tapi damage yang diberikan oleh seorang Clean bermampu mempikau seorang Shogun. Kali ini Circling Eagle dikeluarkan begitu saja karena dit aja damage yang diberikan oleh seorang Red Triple mampu langsung di steal begitu saja, namun shutdown berhasil diterapkan oleh seorang Aether. Kali ini pun 3 hero dari Arceus pun harus tumbang. 3 hero RRQ langsung mendorong maju ke area mid lane turret, Ranger Mas. Oke, memasarkan depan sana, Nathan hilang bersama dengan seorang Ruby. Wipe out didapatkan, double kill. Lihat tim RRQ memulihkan keadaan, fokus terhadap turretnya, tidak bisa menyentuh Taka, dan bahkan Aether sekalipun tidak bisa didekati. Lihat Shogun nggak bisa masuk lebih dalam, harus merelakan turret yang mereka miliki. Damage yang besar dengan adanya konsistensi, dan kalau misalnya aku bisa bilang tadi agak sedikit greedy dari Arceus, mereka nggak balik, mereka lebih memilih untuk memaksa team fight lagi untuk di area mid lane, dan ternyata tim RRQ yang lebih siap untuk melakukan team fight berikut itu. Yes, benar sekali, yang akhirnya anak-anak RRQ mampu memberikan counter attack ke area anak Arceus yang membuat mereka harus kehilangan objektif mid lane turret mereka dua-duanya. Bahkan kita bisa lihat juga kali ini pun Turtle sudah berubah menjadi Lord yang pertama, which is Lord yang belum ter-enhance. Sudah mulai ada setup di area daerah Trail Turtle. Lord, kali ini Taka coba untuk mulai secure purple buff dari Aether. Dan satu buah Endless Battle udah dikantongi oleh Red Triple. Vinsmoke udah coba mulai melakukan observasi di area Trail Turtle, tapi masih belum ada poking dari kedua belah tim untuk lebih serius lagi membait terhadap Lord yang muncul kali ini, Ranger Mas. Oke, Lord udah mulai di poking damage-nya. 2 bar sudah hilang, tapi di depan sana ada Violence. Ini bisa di take over oleh seorang Yami. Meningkat di depan sana bahkan ada seorang Dit aja. Tergeser dengan satu balas sanity belum dikeluarkan, tapi ternyata Ruby harus hilang begitu saja. Di depan sana Lancer ini menuju ke arah seorang belakang. Nakanya pun terbakar. Dan bahkan Anastasia masih survive. Tapi ini bukan hal yang baik ketika dengan 4 versus 3. Immortality pecah tergaplok oleh Bapak Lord yang terhormat. Lihat, Taka berada di arah rumput, tembakan dari sang cowboy memukul mundur seorang Arceus. Harus mundur, harus reset kembali, karena tidak sengaja itu immortality-nya meleduk terkena Bapak Lord yang terhormat. Iya, ketampol sama Lord yang membuat immortality yang terbawa dari seorang Yami harus pecah begitu saja. Tapi kali ini RRQ udah mulai coba untuk memancing keributan. Arceus belum coba untuk mulai memasuki daerah territorial Lord tersebut, namun kali ini pun RRQ berhasil mensecure Lord kali ini. Kita bisa lihat di mana Lord akan berjalan di laning mid
pastinya karena sudah kehilangan dua outer turret di sana. Teman-teman dari Arceus coba untuk mulai ngambil purple buff-nya terlebih dahulu sebelum diinvasi. Dan RRQ coba untuk mulai manage wave minion mereka terlebih dahulu dan coba untuk setup juga untuk bisa memberikan serangan ke area anak-anak Arceus di area teritorial mereka nih, Ranger Mas. Alright, bahkan di depan sana kita lihat dari Rival Triple dia udah punya menuju ke arah Demon Hunter Sword. Oh no, Wind of Nature harusnya. Wind of Nature untuk one by one situation. Ada seorang Red Triple melakukan clear minion dan juga Bapal di tengah sana. Lihat damage yang diberikan dari seorang Shogun. Damage yang cukup besar dikeluarkan, bahkan Yami harus menggunakan satu balas insanity untuk defensif bukan ofensif. Shogun memancing keributan di depan sana. Sang Naga kali ini langsung hantaman berat tumpul yang menumbangkan satu player tim RRQ dan Lord hanya memberikan nafas dan akan sia-sia untuk kali ini. Yes, kali ini Lord masih bisa dibersihkan dengan sangat baik oleh anak Arceus. Satu hero yang tumbang membuat RRQ harus setup mundur ke belakang. Meanwhile Aether kali ini 1v1 situation dengan seorang Shogun. Tapi Shogun masih bisa memberikan denied effect dan bahkan masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Kali ini pun Arceus sudah mulai melakukan ekspansi. Damage yang diberikan oleh seorang Nathan sakit sekali terhadap satu hero itu Taka. Membuat Taka harus mundur ke belakang terlebih dahulu dan melakukan recall. Bahkan mereka pun tidak segan-segan untuk melakukan invasi terhadap jungle milik seorang Aether di menit 10 kali ini, Ranger Mas. Alright, dan bahkan kalau bisa kita lihat dengan adanya Ahdan sudah memiliki immortality dari Brodinya bakal lebih kuat kembali. Lihat mid lane yang bakal coba dihajar. Super position gak kena. Di belakang sana ada Yami bakal stay by opposition bersama dengan Aether. Clear minion akan cukup cepat. Bahkan belum sempat diatasi pergerakan dari RRQ. Mereka sudah menghilangkan satu buah minion di mid lane. Yes, benar banget, dia udah mulai manage wave minion dengan sangat baik. Kali ini coba untuk mulai mundur ke belakang terlebih dahulu. Nggak mau membuat kesalahan untuk dia dari anak Arceus. Dia coba untuk mulai manage wave minionnya, buying time juga. Sambil menunggu Lord yang akan muncul dalam waktu 116 detik lagi. Kita bisa lihat di mana anak-anak RRQ kali ini mulai coba untuk mencari tempo permainan mereka. Mengingat di area mid lane, mid game menuju late game, Arceus sudah mulai berhasil menembus pertahanan RRQ. RRQ pun masih belum bisa mengambil dua outer turret yang tersisa di area top dan juga bottom lane, Ranger Mas. Alright, bahkan di area top lane sana lihat dari tim Arceus mencoba untuk melakukan clear minion dengan cukup cepat. Nathan sudah terlalu sakit kali ini, hati-hati. Ini bakal bisa Strebeo dan Nathan tidak boleh lepas pandangan dari seorang Shogun. Coba dibakar depan sana. Ada satu buah super position mengagetkan pergerakan dari Yami. Lihat damage yang diberikan itu satu poking damage aja. Bayangin kalau dia bisa ngedeal damage dengan sangat free di posisi depan. Langsung gak bisa ditembus sama sekali dan bahkan untuk kali ini head to head dari Red Triple dan juga Aether. Mereka memiliki seorang Aether dengan kemenangan 57% dan juga Arceus dengan 53%. Yes, benar sekali. Kali ini teman-teman dari Arceus benar-benar buying time. Mereka udah mulai manage wave minion dengan sangat baik. Bahkan RRQ pun harus membersihkan wave minion mereka di balik pekarangannya sendiri. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga mereka nggak mau terlalu overcommit untuk mengekspansi jalur milik anak-anak RRQ. Prefer untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Bisa lihat dari item initiation dari Aether sendiri udah jadi War Axe, udah ada Hunter Strike, udah ada Blood Axe dan juga satu buah Brute Force kali ini. Dan kita udah bisa lihat mereka RRQ yang tadinya berada di dalam base turret mereka udah mulai memberanikan diri untuk maju ke arah depan. Mengingat 27 detik lagi Lord yang kedua, which is Lord yang sudah ter-enhance akan muncul ke area Land of Dawn, Ranger Mas. Yes, lihat. Kali ini dengan item yang dimiliki dari seorang Clean, dengan ada 3 item core-nya sudah dijadikan. Ini setidaknya dia bisa untuk melakukan damage terhadap seorang Brody. Dan bahkan di sisi lain, dari Red Triple-nya dia udah full damage. Last immortality kali ini yang akan membuat dia bertahan. I'm Offender telah dapatkan. Yami bakal coba dipecahkan begitu saja. Lord telah dibuka dan bahkan satu balasan itu udah dibuka dan di sini Shogun. Wow, bertubuh ke arah belakang. Fokus ke arah Taka udah gak ada lagi kali ini yang bisa menyelamatkan seorang Taka dan bahkan Aether sekalipun tersisa seorang diri. Aether si anak malang kali ini harus bisa menerima nasib kalau dia tersisa seorang diri dan bahkan dipaksa dan looking for wipe out untuk tim RRQ Sena. Oh my god, it will be disaster for RRQ karena wipe out untuk Arceus. Wave minion penunjang pergerakan mereka sudah mulai memasuki mid lane. Inner turret milik anak RRQ kali ini tidak. Adanya penjagaan terhadap base turret RRQ membuat Arceus bisa langsung melakukan aja inisiasi terhadap base turretnya dan benar saja one strike push karena base turret RRQ di game yang pertama kali ini, Ranger Mas. RRQ kali ini harus kehilangan poin di game yang pertama untuk tim Arceus. Dan bahkan para pemain dari tim Arceus mereka melakukan satu buah one strike push dari mid lane dan Arceus kan Esmeralda ini sebenarnya oke banget. Oke, tapi untuk di arah mid to the late game bakal bisa ditumbangin sama seorang Chow
atau Link sekalipun nggak bisa gerak sama Ruby. Tadinya satu hal itu yang sangat-sangat aku pengen lihat dari arah side-nya. Iya. Itu Apa tuh? Belerik. Belerik. Nggak tahu kenapa. Karena dia udah melihat ada permainan yang kita bisa bilang cukup punya damage, crowd control, dan ini tim RRQ akan menabrak. Jadi ketika mereka nabrak, Belerik side-nya itu menetralisir gitu loh. Menurut aku ya. Menurut Ranger Emas Dan ya. ketika melawan cowok head to head, dia bakal enak banget. Nge-poking damage, cowoknya nggak dikasih farming, di zoning out. Ya kan, nggak punya item, nggak bisa farming. Di saat team fight, mereka bisa. Jadi Belerik di offlane-nya itu akan buat full tank. Yuzongnya di arah gold lane. Full, itu nggak apa-apa, it's okay, hybrid it's okay. Tapi yang mid lane-nya ini damage dan supportnya langsung ke arah hybrid juga. Wah, tapi sangat disayangkan sekali mana Arceus. Mereka prefer untuk nge-pick ke area Esmeralda. Kita akan lihat tentunya implementasi dari Esmeralda sendiri di area game yang kedua kali ini mampu ke RRQ. Dengan komposisi mereka yang seperti ini, udah ada power pick juga bisa mengembalikan keadaan dan bahkan menyamakan kedudukan di Ranger Mas. Yes, 4. Dan satu lagi poin yang paling penting yang lupa aku sebut tadi. Mereka memiliki 4 player dengan melee. Dan itu sangat-sangat penting ketika mungkin ada Belerik sebagai sampingnya. Itu yang mungkin akan menjadi concern aku. Kenapa kok aku pilih Belerik padahal aku adalah padahal Belerik hero yang tidak terlalu meta banget loh Cipi. Iya, walaupun masih bisa jadi secret recipe juga ya, namun masih belum dibuka dan belum digunakan juga oleh profesional di area Piala Presiden kali ini. Tapi kita bisa lihat juga point of view di area bawah di mana Eamon digunakan oleh Taka di area bawah 1v1 situation dengan Esmeralda di area top lane. Ruby yang digunakan oleh Yami 1v1 situation dengan Shogun di area top lane kali ini Ranger Mas. Yes, bahkan dari bottom lane seperti agak sedikit heavy dan sangat hektik sekali melihat ada Ahdan. Untungnya di early seperti ini Aether masih belum bisa memberikan damage cukup maksimal. Dia masih coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Dan mostly kalau misalnya kita bisa bilang rata-rata dengan adanya player Link di musuh, tim musuhnya itu berkesempatan untuk mendapatkan turtle yang pertama. Advantage ya, karena kalau dengan ada purple buff terlebih dahulu, purple buffnya bentar lagi bakal hilang. Dan dia tidak bisa melakukan team fight di hadap turtle. Ya, kita akan lihat tentunya karena kali ini 3 hero dari RRQ udah mulai coba untuk rotasi ke area top lane. Black Dragon Form dibuka begitu saja oleh seorang Shogun. Mengobrak-abrik line up dari 4 hero anak RRQ kali ini. Vinsmoke coba untuk mulai lakukan rotasi juga ke area top lane. Kita bisa lihat juga di mana RRQ dia coba untuk mulai berada di area turtle kali ini. Satu buah Rogue connect ke area Warlord, namun Warlord masih bisa menahan damage yang diberikan dan bahkan turtle coba untuk di reset karena Aether masih coba untuk ngambil purple buffnya terlebih dahulu. Agak terlalu terburu-buru tadi yang seperti yang aku bilang, padahal kalau dia tahan Black Dagger Transform ya mereka bakal paksa team fight di sini. Dan di saat team fight seperti ini, Link-nya nggak bisa bantu. Link-nya masih butuh purple dan untuk kali ini Link-nya sudah mendapatkan purple, mereka bakal siap team fight dan mereka bakal settle sekali. Meanwhile dari bottom lane lihat first blood telah didapatkan. Hilang begitu saja Taka dengan semua pedang dagger kecilnya. Dengan satu buah first blood telah didapatkan dari bottom lane by Blibli. Tapi di arah top lane sana masih menuju ke arah sebuah turtle. Kita bakal melihat perebutan turtle depan sana diamankan oleh seorang Aether. Keuntungan di tangan dari tim dari Arceus kali ini sudah hilang. Tidak ada lagi seperti di game yang kedua. Item sampai telah dikeluarkan. Satu item lagi tapi ternyata tidak memilih untuk mundur Cipi. Yes, kali ini kita bisa lihat nggak mau terlalu overcommit dan greedy RRQ setelah berhasil mendapatkan advantage di area bawah oleh seorang Taka dan satu buat turtle Aether di area turtle pit kali ini. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga. Meanwhile point of view kita berada di area mid lane kali ini. Row-nya connect kembali ke area Warlord. Warlord dalam bahaya oleh baptism. Masuk dari tubuhnya membuat dia langsung di pick up begitu saja. Circling Eagle mengarah seorang Violence tapi Violence masih bisa mendinai kali ini. Row-nya lagi connect ke area Violence. Violence dalam bahaya. Coba untuk mundur ke belakang. Aether udah mulai coba untuk join the fight dengan Vince Boys-nya tapi Dit aja harus mundur ke belakang. Aether nggak mau terlalu overcommit untuk melakukan dive in ke area turret. Dia prefer untuk mundur dan mengambil ke area orange buff-nya Ranger Mas. Aether memilih dengan sabar. Dia memilih tidak terlalu terburu-buru karena dia tidak memiliki damage yang cukup maksimal untuk di menit yang ketiga kali ini. Lihat, sedangkan Ahda di arah bottom lane terpaut 2 level dari seorang Taka itu bukan hal yang bagus. Memilih untuk mundur itu ada keputusan yang cukup
tepat dengan ada dua gerobak yang masih ada di depan sana tentunya Cipi. Yes, benar banget. Kali ini pun Red Ripple kembali melawang buana, mengambil jungle patternnya, kembali ke area global. Warlord sudah mulai bersembunyi di area semak-semak. Ether pun sudah mulai ingin join the fight kali ini. Fainsworth ke area depan. Kita bisa lihat juga di mana Retribution yang connect ke area global. Berhasil aman begitu saja. Wave Dragon dikeluarkan seorang Warlord, tapi Warlordnya sendirian di pola dari satu buah circling dikeluarkan. Namun Red Ripple berhasil mempick up ke arah seorang Warlord. Harus tumbang kali ini Ranger Mas. Warlord ditumbangkan karena tidak adanya Link yang bisa membantu. Sedangkan Taka di sana memberikan damage yang cukup besar dan bahkan hilang begitu saja. Instant kill dilakukan, solo yang didapatkan oleh seorang Taka. Respect damage yang harus dilakukan oleh para pemain dari tim Arceus. 2 poin, no respect damage terhadap seorang Taka. Dengan adanya execute ini bukan hal yang bagus. Yes, 2 poin kill dikantongi. Dia coba untuk mulai membersihkan wave mina, sling short-nya diaktifkan begitu saja kali ini. Masih coba untuk 1v1 station, Falling Storm Moon dikeluarkan seorang Ahdan. Dan sudah mulai mengkikis damage yang diberikan ke area tubuh Taka, membuat Taka harus kehilangan sedikit setengah dari HP-nya. Coba untuk regen terlebih dahulu, berhasil mengambil sedikit gold shield Tara. Dia nggak mau terlalu overcommit. Meanwhile, point of view kita berada di area Turtle Pit kali ini, di mana 2 dari tim kali ini mulai coba untuk melakukan encounter. Bahkan circling pada karena 1 hero Red Ripple yang bahkan harus tumbangkan kali ini Ranger Mas. Oke, coba dipasang team fight. Kali ini didapatkan satu buah Violence. Depan sana tidak ada retribution untuk tim Arceus. Dan lagi-lagi Link berhasil mendapatkan satu buah turtle dengan cukup baik. Di sana Shogun hilang, Red Ripple hilang. Kehilangan juga satu buah turtle dan juga orange buff. Ini namanya rugi benar. Yes, disadvantage untuk Arceus tentunya, di mana turtle-nya berhasil disecure begitu saja oleh RRQ kembali. Ini kita bisa lihat replay by Google Play-nya, di mana encounter diperlihatkan oleh kedua belah tim di area Turtle Pit. Wave Dragon-nya connect ke area Red Ripple. Di sana langsung di-follow dengan seorang Yami. Shogun coba untuk memberhentikan dengan satu buah Black Dragon Form, hanya bisa merenggut nyawa seorang Violence. Namun turtle-nya masih di-secure, tentunya yang membuat RRQ mampu mendapatkan advantage di area Turtle Pit, Ranger Mas. Oke, tidak mau tinggal diam. Mereka mencoba untuk mencuri di arah bottom lane dengan satu buah turret yang mereka amankan. Violence di depan sana untuk memberikan sebuah informasi, tapi adanya seorang Ether di arah jungle dengan turtle buff itu membuat dia harus sedikit sabar menunggu terlebih dahulu. Kali ini dengan adanya Arceus yang tidak terlalu memiliki keuntungan dari segi turret dan bahkan dengan gold yang berbeda 1000 tidak terlalu jauh kalau menurut aku pribadi ya. Karena ini udah memasuki menit ke-6, beda dengan menit yang pertama. Itu sangat-sangat signifikan sekali. Dan bahkan Wave Dragon kali ini telah dikeluar. Tapi karena yang salah Warlord, The Wave Dragon sudah tidak ada, langsung dengan satu buah panggilan I'm Offended di depan sana langsung hilang. Hilang tak tersisa. Phil Smoke memberikan damage dan harus respect. Falling Storm ke arah belakang. Damage yang diberikan terlalu besar. Shogun masih menahan. Kali ini Shogun tidak mau terlalu terburu-buru untuk membawa sang naga hitam. Yes, kali ini wave minion berujung perkara Arceus masih berhasil dihentikan. Mereka pun gak mau terlalu overcommit dan greedy, kembali melakukan rotasi ke area lane lain. Kali ini pun Ether pin points ke area mid lane Turret. Kali ini wave minionnya langsung dibersihkan begitu saja. Red Ripple harus mulai berhati-hati kali ini karena Ether udah mulai coba untuk memberikan damage signifikan. Bahkan Wave Dragon-nya dikeluarkan begitu saja namun tercancel. Dan dalam bahaya, Falling Star dikeluarkan begitu saja. Bahkan Warlord masih bisa mendinai damage yang diberikan oleh orang dari Arceus. Bahkan kita bisa juga satu buah sekali dikeluarkan. Namun Taka mampu menumbangkan satu hero dan bahkan Ether pun gak mau kalah. 2 hero dari Arceus pun tumbang begitu saja. Shogun coba untuk mulai mengobrak-abrik line up dengan satu buah Black Dragon Form, namun gak bisa menghentikan 5 hero RRQ. 4 bahkan yang ada di area bus kali ini, Ranger Mas. Oke, satu hilang ditukar tapi masih coba dipasang untuk melakukan clear minion di arah mid lane. Lihat, satu buah Tail Dragonnya hanya untuk mengusir saja. Langsung ada Cipi ingat nggak pas aku di game yang pertama bilang kalau misalnya dengan adanya satu buah helikopter. Bukan dong. Tapi sampai tahu nadanya lagi. Iya, sampai tahu nadanya ya. Sabar ya Cipi ya, sabar ya. Nggak kayak sama saya emang begitu. Oke. Ji, gue punya pantun. Oke, untuk Lutfi Jabet, jangan lupa kolom komentar kalau punya pantun. Jadi tutup aja ya. Ini dengan Kak Nagi nih dong. Titip salam dari Lamongan. Salam untuk Epo, salam buat Om Wawa, semua boleh. Hilangkan kata negatif ya guys ya. Yes, benar banget nih. Kalian boleh salam-salam, kasih pantun juga. Karena kali ini kita udah balik lagi ke game yang kedua. Iya. Ada salam buat KB juga, mandi katanya bau. Oke, tenang dia sampaikan ya guys ya.
Tapi kita bakal back to the game terlebih dahulu. Langsung saja kita lihat di sini Cipi. Ada Bapak Lord yang udah mulai dicolek-colek keteknya sepertinya Cipi. Benar sekali, kali ini RRQ udah mulai coba untuk memancing keributan. Slingshotnya aktif dari Taka, udah mulai coba untuk optimalin positioningnya. Masih belum ada informasi yang didapatkan oleh Arceus. Mereka sama-sama coba untuk manage di menit 10. Sama-sama bisa mengamankan mid lane parahnya. Mau aja connect ke area Vinsmoke. Tapi masih bisa ada satu buah guiding wind yang menyelamatkan dirinya, membuat gak ada inisiasi lanjutan dari RRQ. Yang kita bisa lihat juga di mana Aether-nya pun masih sibuk mengambil purple buff-nya kali ini Ranger Mas. Alright, purple buff kali ini sepertinya ada satu buah Kenny Waduh, flank-nya cukup baik. Dapetin satu buah pilihan bahkan Yuzong menetralisir Tifa tidak bisa. Adan dapetin satu dikocek dengan satu buah flicker dari seorang Violence. Dua flicker telah dikeluarkan. Aether belum bergabung dalam tim fight, tapi bahkan tim RRQ sudah berhasil mendapatkan 1 poin. Walaupun 2 source skill yang harus keluar, itu sangat worth it. Totally worth it, Cipi. Yes, benar sekali. Kali ini kita bisa lihat di mana satu hero dari Arceus tumbang 4 versus 5 RRQ. Akankah mereka coba untuk melakukan poking terhadap Lord? Karena kali ini Aether udah mulai mendaratkan Divine Sword karena satu hero Vinsmoke masih bisa menahan damage yang diberikan. Row-nya lagi-lagi connect ke area Aether kali ini diberikan. Di follow dengan satu buah Dragon cantik sekali langsung. Di secure begitu saja poin killnya. Kita bisa lihat juga di mana Nathan-nya. Red Triple nggak bisa menahan kemudian diberikan. Damage dari Lord pun masuk itu punya membuat dia pun harus tumbang. Roll-nya lagi-lagi connect ke area seorang Yami. Kali ini 3 hero memberikan gempuran sedikit ke area seorang Yami. Yami pun harus tumbang begitu saja dan bahkan kali pun Violence pun menjadi korban selanjutnya. Looking for more. Taka slingshot dari aktifkan begitu saja untuk mundur ke belakang. Mode conceal kali ini nggak bisa mengamankan poin kill kembali, tapi Aether berhasil mengambil satu objektif turret Ranger Mas. Yes, benar banget objektif. Dia harus kabur dan bahkan ada Ahdan bersama dengan seorang Shogun. Kali ini mencoba untuk melakukan satu buah poking damage terlebih dahulu biar nanti ketika junglernya hidup si Red Rival tuh datang tinggal retri doang. Iya, benar sekali kali ini. Kita bisa lihat juga di mana anak-anak dari Arceus hanya bisa mengambil satu objektif turret. Mereka coba untuk mancing keributan. Lordnya ditarik ke daerah teritorial anak-anak Arceus kali ini. Bahkan mulai dipoking begitu saja. Aether dan kawan-kawan mulai coba untuk optimal posisinya. Bahkan circling eagle dibuka begitu saja ke area seorang Aether. Memberikan distraction di mana Wild Dragon langsung dikeluarkan seorang Warlord. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Warlord gak bisa menahan damage yang diberikan Red Triple yang baru saja bangkit. Langsung dimatikan kembali, di pick off kembali oleh anak RRQ. Bahkan double kill seorang Taka. Looking for more. Aether berhasil men-secure satu poin kill dan 4 hero Ranger Mars hilang. Alright, bukan hanya itu aja, ini menjadi satu bapak waktu terhormat dan bebas diamankan oleh tim RRQ. Taka, Objektif Gaming memilih melakukan clear minion dan bahkan objektif di arah mid lane terlebih dahulu. Taka bakal diprioritaskan untuk turret di arah tengah. Lele dari Dit aja. Ini bener-bener Dit aja berkali-kali bermain dengan bagus. Di game pertama dia pakai Ruby sampai level. Dan dia kali ini lelenya hampir semuanya dapat on point banget. Benar banget, dia bisa mengalkulasikan resource-nya dengan sangat baik. Namun kali ini RRQ sudah mulai mengambil alih pertandingannya kali ini. Bahkan wave minion pun dijamperkan, mereka pun sudah mulai di-manage dengan sangat baik. Udah mulai mengarah ke area outer turret kedua di area bottom lane. Divine Glaive sudah mulai dikantongi oleh seorang Taka. Satu magic penetration tinggi kali ini udah mulai diamankan juga. Kita akan lihat gimana Arceus bisa melakukan evakuasi terhadap gempuran diberikan oleh anak RRQ nantinya terhadap base dan objektif milik Arceus di menit ke-14. Ranger Mas. Alright, tapi kali ini lihat Papa Lord terhormat sudah bergerak di arah top lane. Lihat dengan CCTV dari Lord yang baru kita beli, dengan drone yang baru kita beli, kita melihat Papa Lord berlenggang tanpa ada cover sama sekali. Di depan sana, Lord sepertinya udah bakal bisa mengamuk. Iya, turret langsung dipecahkan begitu saja. Tidak ada sedikit hambatan. Dan bahkan Ember tidak dikeluarkan menuju ke arah seorang Yuzong dan bahkan hilang begitu saja. Instant kill tadi dikeluarkan. Satu poin telah didapatkan, bahkan double kill looking for triple kill. Jalan mid lane, fokus saja di pintu turret. Chance telah didapatkan, tapi ternyata di depan sana. Enter gak peduli apapun yang terjadi. Fokus ke arah base-nya. Dapat problem dan bahkan this is it. Arceus Sena take the game to RRQ mengambil poin kemenangan di game yang kedua, membuat Arceus harus membagi poin kemenangannya bersama anak-anak RRQ Sena di match pertama kali ini. Congratulations RRQ, nice try